Telepon seluler, ponsel atau handphone, menjadi benda yang wajib dibawa hampir setiap orang dewasa untuk mendukung kegiatannya sehari-hari. Bahkan tak jarang seseorang lebih memilih kehilangan dompet dibanding kehilangan ponselnya. Saat ini, HP udah bukan jadi barang mewah lagi. Dulu HP termasuk kebutuhan tersier atau barang mewah, saat ini mungkin HP sudah menjadi kebutuhan sekunder yang selalu ada di masyarakat. Komunikasi kini menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di masyarakat. HP kini juga telah dijual dengan harga yang sesuai dengan kantong masyarakat di kelasnya. Tapi, ternyata dulu handphone merupakan gadget atau barang yang tergolong mewah. Hanya orang-orang yang berada saja yang bisa memiliki benda ini. Namun, tak banyak masyarakat yang mengetahui sejarah penemuan ponsel yang berlangsung 50 tahun lalu. Teknologi ponsel pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada April 1973. Martin Cooper merupakan seorang insinyur yang bekerja sebagai peneliti di Motorola, perusahaan asal Amerika Serikat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu, amin. Selamat datang di channel kami, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Seperti kebanyakan remaja Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20, Martin Cooper juga mempunyai mimpi besar ingin menjadi seorang penemu, inventor, seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell atau yang lainnya. Namun setelah lulus dari Institut Teknologi Illinois, cita-citanya sebagai penemu agak tertunda karena dia tertantang untuk membuktikan rasa nasionalismenya. Dia mendaftarkan diri secara sukarela di Angkatan Laut Amerika Serikat untuk bertugas di Perang Korea. Cooper adalah anak keluarga imigran Yahudi dari Ukraina yang bertempat tinggal di Chicago. Pada dekade ini, remaja atau pemuda berlatar belakang imigran memang selalu mempunyai hasrat untuk membuktikan kalau dirinya benar-benar berjiwa Amerika yang pemberani. Setelah Perang Korea berakhir dan purna tugas militer sebagai perwira di kapal selam, Cooper mulai bekerja di perusahaan teletip pada akhir tahun 1953. Kemudian berpindah ke perusahaan Motorola pada tahun 1954 sebagai insinyur di grup pengembangan peralatan radio komunikasi dan peralatan seluler. Pada kesempatan ini, Cooper diberi kesempatan melanjutkan pendidikan masternya yang dia selesaikan pada tahun 1957. Cooper merasa tidak puas dengan produk-produk radio komunikasi biasa yang tidak privat, atau telepon wireless kendaraan, mobil, yang saat itu beratnya hingga 12 kg. Dia menginginkan telepon kecil seperti yang dilihatnya dalam komik Dick Tracy pada masa kecilnya. Telepon yang hanya seukuran jam tangan, atau telepon yang bisa dimasukkan ke dalam saku. Setelah Motorola mendapatkan lisensi seluler dari Bell, Cooper mengembangkan sistem perangkat telepon selulernya sendiri dengan basis sistem Bell. Prototipe ini dia selesaikan pada awal tahun 1973 dan diberi nama Dynatak. Tentu saja mimpinya membuat telepon yang dapat dimasukkan ke dalam saku belum terlaksana sepenuhnya. Karena keterbatasan teknologi fabrikasi, Dynatak masih berukuran sekitar 25 cm dan beratnya lebih dari 1,3 kg. Namun demonstrasi publik yang dilaksanakan Cooper pada tanggal 3 April 1973 benar-benar menarik perhatian banyak orang. Dynatak muncul di sampul majalah Popular Science pada bulan Juli 1973. Cooper selalu mengingat hari itu sebagai hari paling indah dalam hidupnya sebagai seorang teknisi. Saya melakukan banyak panggilan, termasuk saat saya menyeberang jalan sambil berbicara dengan reporter radio New York, mungkin salah satu hal paling berbahaya yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, kenangnya.
Pada 1972 atau beberapa bulan sebelum penemuan ponsel terjadi, Motorola berlomba untuk membuat ponsel melawan Bell Labs, unit riset legendaris AT&T yang telah mengembangkan transistor dan inovasi lainnya. Saat itu, Motorola hanya perusahaan kecil asal Chicago. Pada 3 April 1973, Martin Cooper melakukan panggilan telepon menggunakan ponsel seukuran batu bata pertama kalinya di trotoar di 6th Avenue di Manhattan, AS. Panggilan ditujukan kepada Joel Engel, kepala laboratorium Bell Labs milik AT&T yang merupakan pesaingnya di industri pengembangan perangkat teknologi. Setelah telepon pertama Cooper, muncul masalah manufaktur dan peraturan pemerintah yang memperlambat kemajuan untuk membawa teknologi ponsel ke publik. Komisi Komunikasi Federal AS berjuang untuk memilah-milah cara membagi saluran radio untuk memastikan persaingan bisnis. Butuh 1 dekade bagi telepon versi Dynamic Adaptive Total Area Coverage, DINA TAC, untuk memasuki pasar, dengan harga yang relatif tinggi, yakni $3.900 atau sekitar 58,5 juta rupiah. Ponsel itu memiliki berat 2,5 pon dan tingginya sekitar 1 kaki. Kini, ponsel biasanya hanya memiliki berat 6 ons dan hanya di bawah 6 inci. Harga ponsel pun relatif terjangkau, mulai dari kisaran 2 juta rupiah. Joel S. Engel, lahir 1936, adalah sahabat satu suku bangsa Martin Cooper yang juga bekerja di bidang teknologi ponsel. Engel bahkan berperan dalam program luar angkasa Apollo dan bekerja untuk AT&T sebelum menjadi kepala penelitian di Bell Labs, di mana dia sebelumnya ikut memimpin tim yang mengembangkan arsitektur jaringan seluler dan parameterisasinya, yang menjadi cikal bakal Advanced Mobile Phone System, AMPS. Pengembangan telepon seluler berlangsung selama 10 tahun melibatkan kerja sama Bell Labs dan Motorola. DINA TAC baru diproduksi dan dipasarkan oleh Motorola pada tahun 1983 hingga 1994. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan gambar. Silahkan tinggalkan komentar bila ada masukan dan saran dan sampai jumpa kapan-kapan.